Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku di channel saya. Semoga channel ini selalu bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan materi-materi terbaru kita. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam berwirausaha. Yang pertama ada faktor penyebab keberhasilan. Nah, untuk menjadi seorang wirausahawan diperlukan dukungan dari orang lain. Ya, dukungan ini harus berhubungan dengan bisnis kita ya, bisnis yang kita kelola. Nah, seorang wirausaha harus mau menghadapi tantangan dan resiko. Resiko dijadikan sebagai pemacu untuk maju. Dengan adanya resiko, seorang wirausaha akan semakin maju. Nah, lalu apa saja sih faktor penyebab keberhasilannya? Nah, ada banyak, diantaranya yang pertama yaitu kerja keras. Kerja keras ini merupakan modal keberhasilan seorang wirausaha. Setiap pengusaha yang sukses, pasti mereka bekerja keras dan sangat bersungguh-sungguh dalam usahanya. Yang kedua ada kerjasama dengan orang lain atau kerjasama dengan tim ya. Hal ini bisa diartikan kita sebagai seorang wirausaha harus murah hati, mudah bergaul, dan ramah agar kita disenangi oleh masyarakat. Karena kerjasama ini merupakan langkah pertama atau langkah awal yang harus dilakukan untuk mengembangkan usaha kita. Yang ketiga, penampilan yang menarik. Hal ini ditekankan pada penampilan perilaku ya. Jadi tidak hanya penampilan luar saja, namun juga penampilan perilaku, tentunya yang jujur dan disiplin. Yang keempat, yakin. Nah, seorang wirausaha ini harus yakin pada dirinya sendiri, percaya pada dirinya sendiri, percaya untuk maju dengan dilandasi ketekunan dan kesabaran. Yang kelima, pandai membuat keputusan. Nah, seorang wirausaha harus pandai membuat keputusan. Misalnya nih ya, jika kita menghadapi alternatif yang sulit atau dihadapkan dengan pilihan yang sulit, kita harus pandai mempertimbangkan matang-matang dan jangan ragu dalam mengambil keputusan tersebut. Yang keenam, mau menambah ilmu pengetahuan atau mau belajar terus-menerus. Nah, seorang wirausaha ini harus mau belajar dan menambah pengetahuan, terutama ya dalam bidang usahanya tadi. Misalnya, kita harus banyak belajar dan mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dapat mendukung kemampuan kita dan kemajuan usaha kita. Nah, yang ketujuh, ambisi untuk maju. Tanpa ambisi yang kuat, seorang wirausaha tidak akan mencapai keberhasilan ya. Harus ada semangat yang membara. Jangan hanya berambisi saja ya, namun harus diimbangi dengan apa? Ya, harus diimbangi dengan usaha dan kerja keras. Kerja kerasnya tentunya harus disiplin. Yang kedelapan atau yang terakhir, pandai berkomunikasi. Di sini seorang wirausaha harus dapat menarik orang lain dengan tutur kata kita yang baik, sopan, jujur, dan percaya diri. Dengan demikian, orang lain akan tertarik dan percaya pada apa yang kita sampaikan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor penyebab kegagalan berwirausaha. Tadi faktor penyebab keberhasilannya sudah, sekarang faktor penyebab kegagalannya. Yang pertama, kurangnya dana untuk modal. Dalam hal berwirausaha ini tentunya diperlukan modal untuk memulai. Namun jika modal tersebut kurang, tentunya dapat mempengaruhi jalannya usaha seseorang. Yang kedua, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis. Jadi pengalaman itu sangat penting. Nah, kurangnya pengalaman dalam bidang bisnis ini juga sangat berpengaruh ya. Maka dari itu seorang wirausaha atau calon wirausaha nih ya, harus banyak-banyak menimba ilmu, mencari pengalaman mengenai bidang bisnis.
Yang ketiga, tidak adanya perencanaan yang tepat. Perencanaan yang tepat ini sangat perlu. Hal ini bertujuan agar usaha kita jelas alurnya, tujuannya, kedepannya harus bagaimana. Yang keempat, tidak cocoknya minat terhadap bidang usaha yang sedang digelutinya. Nah, hal ini biasanya berkaitan dengan hobi, bakat, dan kemampuan kita terhadap usaha yang akan kita geluti. Jadi kita itu biasanya melakukan usaha itu sesuai minat dan bakat ya, kebanyakan. Ada kan yang minatnya, hobinya make up, merias diri, nanti usahanya bisa menjadi perias pengantin. Itu kan bisa dikatakan sebagai hobi yang dibayar, dan hobi yang dibayar itu sangat indah, bukan? Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga kalian dimudahkan dalam memahami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.